Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen penguji uji kinerja PPG PAI dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Siti Masito. Saya mengajar pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saya adalah mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 2 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 25404111058. Program studi pendidikan agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMA Negeri 1 Cigudeg dalam rangka uji kinerja. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semangat ya? Pembelajaran di hari ini. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas, salah satu memimpin doa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa, kebiasaan positif yang selalu kita laksanakan yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Sadaqallahul-azim. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Akan Ibu absen untuk hari ini. Adia, Madlib, sudah berdiri semuanya? Sudah. Untuk agar semangat di pembelajaran hari ini, kita tepuk semangat, ya. Oke, tepuk semangat. Silakan kalian pejamkan mata kalian untuk kita lebih mengenal ke pembelajaran hari ini terkait tentang iman. Apa yang terlintas di dalam pikiran dan hati kalian? Ada yang mungkin mau berbagi? Apa yang terlintas di dalam pikirannya ketika kalian mendengar kata iman? Saya, Bu. Silakan, Salas. Yang pertama, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Dan ajarannya. Yang kedua, pegangan hidup yang memberi arah dan tujuan dalam kehidupan, Bu. Oke, bagus sekali. Yang lain? Ada yang mau berbagi? Revi, silakan. Pegangan dan kekuatan hati ketika menghadapi cobaan maupun kesulitan. Oke, bagus. Ada lagi? Saya, Bu. Lagi? Delia? Kalau mendengar kata iman, yang pertama kali terlintas di pikiran saya adalah keyakinan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, di sini Ibu menyajikan satu ayat. Ada yang bisa membacakan ayat tersebut? Saya, Bu. Silakan, Madlib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitab. Baik, di ayat ini berarti dijelaskan bahwa barang siapa yang ingkar kepada Allah, maka mereka
setelah tersisa sangat jauh. Ada yang bisa menyebutkan rukun iman itu ada berapa? Saya Bu. Silakan Haryani. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul-Rasul Allah, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang keenam iman kepada qadar. Oke, bagus. Ada yang masih ingat pembelajaran di minggu kemarin kita membahas mengenai apa? Saya Bu. Silakan Ingrid. Minggu lalu kita membahas tentang meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Oke. Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran di pembelajaran hari ini tentang syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Yang pertama, sekalian setelah mempelajari syu'abul iman harus bisa menjelaskan makna syu'abul iman, di antaranya pengertian, dalil, macam-macam dan manfaat dari syu'abul iman. Yang kedua, kalian harus mampu mempresentasikan makna dari syu'abul iman. Dan yang ketiga, harus mampu memberikan contoh konkret dari setiap kategori syu'abul iman dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran inti. Di sini Ibu memaparkan, memperlihatkan 4 gambar. Mungkin silakan dipelajari, dilihat oleh kalian. Di 4 gambar ini menggambarkan tentang apa? 4 gambar itu sedang ngapain? Saya Bu. Silakan Ingrid. Di gambar pertama menjelaskan tentang apa? Gambar tersebut menggambarkan cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Islam mengajarkan kepada setiap muslim untuk menjaga lisan agar lisan senantiasa dipergunakan untuk sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, bagus. Di gambar ketiga, ada yang bisa? Silakan. Gambar tersebut menggambarkan problematik praktik keimanan di sekitar kita, yaitu ilustrasi perseteruan antar politisi negeri karena pengaruh hasut di tengah semakin pesatnya perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan. Di keempat gambar ini menjelaskan bahwa keimanan seseorang terlihat dari tingkah laku dan perbuatan seseorang tersebut. Kalau yang imannya bagus, baik, berarti perlakuannya juga baik. Kalau yang imannya belum baik, mungkin dari perilakunya juga belum terlihat baik. Sebelum ke syu'abul iman, di sini kita perlu mengetahui dulu apa itu yang disebut dengan iman. Ya, iman itu secara bahasa artinya percaya, membenarkan atau yakin. Di sini selanjutnya kalian akan Ibu bagi kelompok menjadi 4 kelompok untuk lebih mendalami materi. Ketika berdiskusi kalian bisa melihat, membaca di buku Pendidikan Agama Islam halaman 35 sampai 44. Kelompoknya sudah dibagi, silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sebelah sana, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan. Sudah berkumpul dengan kelompoknya? Sudah. Ibu akan memberikan LKPD-nya di setiap kelompok. Nanti itu petunjuk pengerjaan diskusinya sudah ada di LKPD. Ya, kalian mengerjakan masalah yang ada di LKPD ini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 1. Ada sebenarnya lagi tidak
menjelaskan pengertian iman. Iman berarti percaya dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Iman bukan hanya di mulut, tetapi harus tumbuh dalam hati dan dalam tindakan. Jika ia baik, maka seluruh tubuh akan baik. Jika ia rusak, maka seluruh tubuh akan rusak. Itulah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi menjaga kebersihan hati dari sifat kiri, sombong, dan dengki sangat penting agar iman kita terjaga. Apakah teman-teman di sini ada yang ingin bertanya? Saya Ya. izin bertanya, bagaimana akidah yang benar dapat mempengaruhi kehidupan seseorang? Ini dijawab, akidah yang benar sangat mempengaruhi kehidupan seseorang dengan membentuk moral dan akhlak yang stabil, memberikan ketenangan jiwa, mengarahkan keyakinan untuk menghadapi ujian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. Cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. Jadi, iman dalam Islam tidak hanya sekedar keyakinan dalam hati, tetapi juga mencakup ucapan dengan lisan dan perbuatan dengan anggota badan. Rasulullah SAW beliau bersabda, iman itu lebih dari 70 cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan La ilaha illallah. Hikmah dan manfaat cabang iman dalam perbuatan: membangun hubungan kuat dengan Allah sesama manusia, mencerminkan keimanan dalam kehidupan sehari-hari, dan membentuk pribadi muslim yang berakhlak mulia dan bermanfaat bagi lingkungan. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan dari materi yang telah saya dan teman saya sampaikan? Apa contoh perbuatan anggota badan yang mencerminkan keimanan seseorang kepada Allah? Baik, izin menjawab. Contoh anggota badan yang mencerminkan iman kepada Allah yaitu lisan dengan berzikir. Cukup sekian presentasi dari kami semua. Kurang lebihnya dimohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan duduk kembali. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Evaluasi untuk hari ini, untuk diskusi di hari ini, semua kelompok sudah bagus ketika menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusinya, ya, dan jawabannya juga sudah cukup baik. Baik, dari tadi adalah contoh iman, yang berkaitan dengan anggota badan. Tadi katanya melaksanakan sholat, bersedekah, ya, itu sudah sesuai jawabannya. Selanjutnya kita menyimpulkan bersama-sama terkait cabang-cabang iman yang sudah didiskusikan. Syu'abul iman itu adalah menunjukkan bahwa iman tidak hanya diyakini dengan hati, tetapi juga harus dibuktikan dengan ucapan dan buatan anggota badan. Dalam memahami cabang-cabang iman ini, kita terdorong untuk terus memperbaiki diri, ya, agar keimanan tetap hidup dan memberi manfaat bagi sekitar kita, ya, terutama untuk diri kita sendiri. Refleksi dari pembelajaran hari ini, apa yang sudah kalian ambil, apa yang pelajaran berharga dari pembelajaran hari ini terkait cabang-cabang iman? Ada yang bisa? Saya, Bu. Silakan Amanda. Apa pelajaran berharga yang kamu dapatkan setelah mempelajari materi Syu'abul Iman? Saya belajar bahwa iman sangat luas, tidak hanya tentang ibadah wajib seperti sholat dan puasa, tetapi juga mencakup akhlak, hubungan dengan sesama, dan perbuatan kecil sehari-hari. Dengan begitu, setiap kebaikan bisa bernilai ibadah jika diniatkan
ya. Mudah-mudahan dengan referensi ini kita bisa menerapkan kembali dalam kehidupan sehari-hari apa yang sepatutnya kita lakukan sebagai manusia muslim yang beriman. Ya. Selanjutnya untuk pertemuan di minggu depan, kalian bisa mempelajari di bab 3 tentang poya-poya, riya, sum'ah, ya. Dan itu adalah materi yang sangat berkaitan sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kalian bisa menggali dari sekarang, nanti di minggu depan bisa kita pelajari bersama-sama. Oke, untuk di akhir pembelajaran kita ada asesmen di akhir pembelajaran. Ibu sudah mengirimkan link soalnya di grup kelas. Silakan dibuka handphonenya masing-masing. Ya, baik, sudah semuanya selesai? Untuk penilaian asesmen pembelajaran ini yang masih belum sampai ke KKM nilainya, nanti akan ada pengayaan ataupun remedial, ya, di pertemuan berikutnya, ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup kembali dengan membaca doa. Silakan Sawas untuk memimpin doa di akhir pembelajaran hari ini. Setelah belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam.